Angkatan 11 dari Kabupaten Lebak Kota. Nah, pada saat ini saya akan melakukan wawancara observasi kepada kepala sekolah, yaitu Ibu Zefnienti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, dan mohon maaf saya telah mengganggu waktu Ibu untuk melakukan wawancara observasi tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, alhamdulillah dalam keadaan baik. Sylvia. Ya, terima kasih. Tapi Bu, sebelum kita wawancara, silakan Ibu memperkenalkan diri. Baiklah, nama Zefnienti, alamat asli Baru Gunung, dan bertugas di UPTD STM 01 Baru Gunung. Baik, terima kasih. Di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, yang pertama Bu, selama ini Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baiklah, Sylvia, Ibu coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Sylvia ajukan. Yang pertama, seperti yang kita sebentar ini, yaitu mengidentifikasinya. Kalau hal seperti ini, tentu kita terlebih dahulu menentukan nilai-nilai kebenaran dari setiap peristiwa yang terjadi di sebuah sekolah tersebut. Nah, kita cari dulu mana yang benar. Kemudian yang kedua, kita tentukan pula orang atau siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, kita coba mencari fakta-fakta yang terjadi itu dari berbagai sumber. Arti kata, kita tidak mencarinya dari satu sumber saja, kita cari dulu dari berbagai sumber. Dan yang keempat, kita analisis. Kita analisis proses yang terjadi pada kasus tersebut. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kasus yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau di dalam hal atau masalah seperti ini, di dalam mengambil keputusan pada kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang biasa atau hal yang biasa kami lakukan atau kita lakukan di sekolah, yang pertama menganalisis nilai kebenaran dari kasus tersebut. Kita analisis dulu. Setelah dianalisis, nanti kita lanjutkan dengan menentukan nilai-nilai kebenaran yang paling diperlukan. Mana yang paling diperlukan dan mana yang akan memberi dampak luas kepada seluruh aspek. Kemudian baru dilanjutkan membuat keputusan yang bisa mewadahi kedua nilai kebenaran pada kasus tersebut. Itu yang biasanya kalau terjadi kasus seperti yang Ibu ajukan tadi. Kemudian langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau mengenai langkah-langkah di dalam mengambil keputusan
yang selama ini kita lakukan, tentu pertama kali kita mencari dulu penyebab dari kasus tersebut. Apa benar penyebab kasus tersebut? Kemudian yang kedua, kita identifikasi. Siapa orang yang terlibat di dalam kasus itu? Yang ketiga, kita lihat kepentingan apa yang ada dalam kasus tersebut. Kemudian baru kita tentukan nilai kebenaran yang terjadi dalam kasus itu. Kemudian baru kita identifikasi kasus itu dari berbagai aspek. Baik dari segi hukuman dan lain sebagainya. Kemudian kita cari masukan-masukan atau referensi dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir baru kita lakukan refleksi. Begitu kira-kira Ibu Isil yang telah Ibu coba melakukannya terhadap kasus yang terjadi di sekolah tadi. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi keputusan itu di dalam mengambil keputusan pada kasus yang membuat dilema etika, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut adalah mencari atau menentukan nilai kebenaran yang terjadi. Kita tentukan dulu nilai kebenaran, karena hal ini adalah sebagai dari sumber dari keputusan yang akan kita ambil. Nilai kebenaran yang bertentangan itu akan menjadi poin utama dalam mengambil keputusan. Kemudian nilai kebenaran itu kita analisis sehingga mendapatkan keadaan yang ideal. Berarti mana yang ideal yang kita harapkan. Dan hal ini tentu akan menjadi dasar bagi kita dalam mengambil sebuah keputusan. Itu kira-kira. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini kan pasti ada tantangannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau mengenai tantangan ya Bu Isil, apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk masalah, yang pasti tantangan itu tetap ada. Kalau kita lihat, tantangan terberat dalam pengambilan keputusan adalah menentukan nilai kebenaran. Mana yang harus kita utamakan? Sebab dalam keputusan itu harus benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi pihak yang bertentangan. Ini adalah satu hal yang sangat berat, yang menjadikan sebuah tantangan terberat. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur? Kemudian prosedurnya kalau iya seperti apa kira-kira Bu? Kalau di dalam penyelesaian masalah kasus ini Bu Isil, itu di sekolah biasanya itu tidak memiliki jadwal yang tetap. Tetapi setiap ada kasus yang muncul, itu kita selalu berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Dengan arti kata kita tidak menundanya. Karena dalam penyelesaiannya biasanya itu kita menggunakan ruangan tertentu. Misalnya ruang kelas sekolah, atau ruangan mana yang bisa kita pakai. Sehingga pihak yang terlibat itu menjadi nyaman, dan dapat dia mengungkapkan permasalahannya, apa yang dialami, dan mengikuti langkah-langkah yang ada. Begitu biasanya dicoba Bu Isil. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau di dalam penyelesaian kasus di sekolah itu kita tidak menjalankannya sendiri Bu Isil. Karena di sekolah itu banyak faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan.
karena kita melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, karena mereka itu selalu berpikiran positif. Karena seluruh warga sekolah itu memiliki komitmen bersama untuk maju bersama. Nah, sehingga seluruh warga sekolah itu menganggap sekolah itu sebagai rumah keduanya. Nah, sehingga di dalam diri mereka itu sudah tertanam ada perasaan rasa memiliki. Nah, itu yang paling kuat yang tertanam di sekolah itu. Karena itu yang kita butuhkan utama sekali di sebuah sekolah. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, Bu. Pengalaman yang kita dapat kita petik dalam pengambilan keputusan ini, itu kita harus benar-benar menganalisis kasus yang ada itu terlebih dahulu, kemudian menentukan langkah yang tepat dalam menganalisis serta membuat keputusan yang terbaik. Nah, sebab pada kasus dilema etika, nilai yang dikaji adalah kebenaran lawan kebenaran. Nah, begitu kira-kira Bu Sylvia. Terima kasih. Di sini saya bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita hari ini, Bu, tentang pengambilan keputusan seorang pimpinan. Saya kan seorang guru ya Bu, karena seorang guru merupakan pimpinan dalam pembelajaran. Jadi yang Ibu ungkapkan tadi mudah-mudahan saya jadikan pembelajaran dan bisa saya terapkan sendiri untuk siswa saya, Bu. Saya kan masih dalam tahap belajar, dan dalam menyelesaikan masalah perlu komunikasi yang baik, perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, Bu, karena saya juga menerapkan teori yang saya dapatkan di program calon guru penggerak, dengan kenyataan yang sudah saya dengarkan langsung dari Ibu tadi. Memang betul ya Bu Sil. Nah, karena setiap orang itu tidak terlepas dari permasalahan, makanya kita bisa belajar dari permasalahan tersebut, dan setiap yang kita terima itu pasti ada hikmah tersendiri, pasti ada nilai baiknya. Jadi dengan kita menyikapi permasalahan itu, hidup kita akan berguna bagi orang lain. Nah, yang jelas prinsipnya bagi kita, selesaikan suatu permasalahan dengan mufakat bersama tanpa ada salah satu pihak yang kita bebani. Terima kasih sekali Bu atas waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk berbincang-bincang dengan saya, Bu. Sama-sama Bu Isil. Ibu berharap, bahkan Ibu mendoakan ya, apa-apa program-program ya, yang sedang Ibu Sylvia hadapi di dalam guru penggerak angkatan 11 ini, mudah-mudahan kegiatan itu berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan semua tugas itu bisa diselesaikan tanpa ada beban. Jadi kuncinya harus ikhlas dan betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena kuncinya adalah sukses itu sukses. Dan mudah-mudahan pembelajaran dari guru penggerak itu dapat memberikan manfaat bagi Ibu Sylvia dan juga bagi sekolah, terutama siswa-siswanya. Sukses selalu untuk Ibu Sylvia. Mudah-mudahan Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia dari UPTD SD Negeri 01 Baru Gunuang, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten 50 Kota, akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di tempat saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, dan mohon maaf saya telah mengganggu waktu Bapak.
Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, nah silakan lanjutkan wawancara Ibu. Alhamdulillah Ibu, kita sehat hari ini. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya Sehat juga. Silakan dilanjut Bu, tidak apa-apa, kita ada waktu. Pak, terima kasih ya Pak ya. Nah, tapi sebelum kita wawancara nih Pak, silakan Bapak perkenalkan diri Pak. Baik Bu. Baiklah, kami memperkenalkan diri kami. Nama Syafrisman, SPDSD, Kepala Sekolah di UPTD SDN 04 Baru. Kami bertugas di sini Bu Sil, lebih kurang 1,5 tahun lalu. Tepatnya kami mutasi ke sini yaitunya November 2022. Dua-dua ya Pak. Baiklah Pak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, yang pertama ini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral gitu Pak? Baik Bu, kami akan mencoba Bu. Nah, yang pertama, cara di sekolah kami ini untuk menganalisa apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataukah dia kasus-kasus itu berupa rujukan moral. Jadi kami di sini, yang pertama Bu, tentu saja kami pelajari dulu apa itu yang kasus dilema etika dan apa pula itu kasus rujukan moral. Baik Bu Sil, memang kasus kedua kasus ini sering terjadi di suatu sekolah, suatu lembaga ataupun di tempat-tempat lain. Jadi kami menganalisa di sini Bu Sil, yang kasus-kasus termasuk dilematika itu adalah merupakan kasus-kasus yang sudah bisa kita tentukan mana benar dan mana yang salahnya. Dengan dasarnya yaitunya sudah ada norma-norma yang mengatur. Itu tentang dilematika. Kemudian untuk kasus-kasus rujukan moral ini adalah merupakan kasus-kasus yang mana antara dua belah pihak itu ada unsur-unsur kebenarannya Bu. Nah, jadi dalam hal ini memang perlu kehati-hatian kita sekali dalam penyelesaiannya, sehingga yang satu ada benar, yang satu juga ada kebenarannya. Begitu menurut analisa kami. Ya Pak, baik Pak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Baik Bu, dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika atau sama-sama ada unsur benarnya, maka kami di sini yang pertama-tama sekali kami akan menganalisa, akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana kebaikan dan keburukan daripada satu kasus itu sendiri. Kemudian kami akan memilih dan memilah mana yang terbaik dalam hal penyelesaian kasus ini. Ya Pak, berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik Bu, kami di sini di sekolah ini Bu, dalam penyelesaian kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama-tama sekali kami kalau terjadi suatu kasus itu kami terlebih dahulu memahami bagaimana betul benar atau bagaimana kasus itu sendiri. Yang kedua, kami akan menganalisa apa permasalahan daripada kasus tersebut. Untuk selanjutnya, tentu saja Bu, di suatu lembaga itu dalam penyelesaian suatu kasus-kasus itu tidak bisa serta-merta kepala sekolah sendiri. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu ada Bu Isil, maka
langkah kami berikutnya adalah kami akan mengadakan suatu kolaborasi atau berdiskusi dengan teman-teman yang lain, nah khususnya dalam internal sekolah. Nah, kemudian terakhir barulah kami mengambil keputusan yang sebijak-bijak mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, Pak? Menurut pendapat kami yang paling efektif dalam penyelesaian kasus-kasus ini yaitunya pengalaman kami yaitunya berbagi, berkolaborasi dengan teman-teman di satu sekolah. Kemudian kalau sudah menemukan permasalahan maka kami lanjutkan. Kemudian sekiranya masih belum maka kami juga berkolaborasi dengan pihak komite sekolah. Dalam penyelesaian kasus ini pasti ada tantangannya ya Pak ya. Terus apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusannya pada kasus-kasus dilema etika ini? Kalau menurut pendapat kami Ibu, soal tantangan ini memang apa saja permasalahan itu pasti ada. Iya. Namun yang paling mendasar bagi kami tantangan itu yang paling rumit menurut pendapat kami yaitu dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus itu berupa dilema etika ataupun kasus-kasus itu yang merupakan kebutuhan moral. Jadi yang paling kami khawatirkan di sini adalah kami menyaksikan apakah nanti keputusan ini bisa diterima oleh seluruh pihak atau jadi kami mengkhawatirkan di sini jangan-jangan satu pihak merasa dirugikan. Tapi insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hal itu tidak terjadi. Jadi misalkan ada sebuah kasus dilema etika itu Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Atau ada prosedur dulu yang Bapak lakukan untuk penyelesaian masalah kasus ini Pak? Iya, baik Bu. Kami di sini Bu, kalau kami menemukan masalah-masalah tentu tidak mungkin serta-merta Bu kami akan menyelesaikan secara langsung saja permasalahan tersebut. Kenapa demikian? Yang pertama tentu saja kita belum mengetahui bagaimana benar atau tidaknya masalah tersebut. Kemudian oleh sebab itu maka kami menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Di antaranya langkah-langkah itu yang pertama sekali kan kami akan menganalisa, akan merenungi dulu apa permasalahan itu sebenarnya. Kemudian setelah itu kami mengidentifikasi. Hal-hal yang terjadi itu, apakah itu fakta ataupun itu bukan fakta. Jadi kami akan mengumpulkan informasi-informasi dulu. Yang selanjutnya kami akan membuat beberapa pilihan. Coba membuat beberapa pilihan dalam penyelesaian masalah itu, dan kami akan mendiskusikan dengan teman-teman sejawat di sekolah kami. Setelah itu barulah setelah didapat bagaimana penyelesaian yang sebaik-baiknya di internal sekolah, barulah kami membuat satu keputusan. Begitu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut, Pak? Baik. Faktor-faktor yang sangat membantu kami dalam pengambilan keputusan ini yang pertama Ibu, yaitunya tentang
penyusunan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah artinya mulai dari mengidentifikasi masalah tadi, memilih keputusan, serta memikirkan apa risiko dari masing-masing yang akan terjadi nanti. Nah, itulah diantaranya langkah-langkah kami, itulah yang membantu kami dalam keputusan, ditambah nanti dengan kolaborasi yang terpenting dengan teman-teman. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika ini, Pak? Baik Bu, dalam pengambilan keputusan ini yang merupakan bagi kami yaitunya pilih-pilihan kebajikan lebih banyak. Nah, jadi dasar kami Bu dalam mengambil keputusan itu menilai mana yang lebih baik kebajikannya dan seminimal mungkin keburukannya. Itulah dari dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan insya Allah akan saya terapkan juga Pak, saya sebagai guru dalam pengambilan keputusan dalam memimpin pembelajaran di kelas saya nanti Pak. Saya sudah dibekali oleh Bapak dan saya juga sudah belajar di program guru penggerak begitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak, mohon izin untuk didokumentasikan. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sylvia dari UPTD SDN 01 Gunung CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kota akan melakukan kegiatan wawancara kepada kepala sekolah. Dari sini ada Bapak Afrizal untuk wawancara saya hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siap. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah Pak. Nah Pak, sebelum kita wawancara, silakan Bapak perkenalkan diri Bapak dulu Pak. Oke, nama saya Rizal SPD, Kepala PTD SD 02 Baru Gunung, Kecamatan Lupi Kurisan, Kabupaten 50 Kota. Baik Bapak, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Baik, Bu Sil, saya sebagai kepala sekolah itu ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini. Jadi di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, jadi dalam hal ini kita memahami nilai-nilai kebajikan yang ada di dilema etika. Jadi dalam hal ini tentu kita harus melihat dua kebenaran yang saling berbeda. Nah, semuanya itu benar, tapi ada perbedaan. Jadi kita lihat dari segi hukum dan juga dari peraturan dan undang-undang yang berlaku bisa kita selesaikan. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Pak? Nah, itu tepat sekali Bu Sil, itu memang fakta di sekolah kita. Di dalam kita menyelesaikan permasalahan dalam kasus tentang anak-anak, itu dua kebaikan yang berbeda. Jadi dalam hal ini kita menyelesaikannya dengan titik tolak kepada kebaikan atau kebajikan yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Jadi umpamanya ada murid, antara dua murid, ya ada permasalahannya yang sama-sama baik. Jadi kita menilai atau menggali mana yang terbaik. Jadi disitulah kita bisa untuk menyelesaikannya dengan pertanggungjawaban dari sekolah. Bisa saya tanyakan kepada Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini di rumah? Ya, masing-masing sekolah tentu mempunyai masalah yang berbeda. Tetapi fakta di lapangan yang pernah saya lakukan untuk mengambil keputusan yang sudah saya lakukan di sekolah ini, langkah-langkahnya pertama, saya mencari tahu dulu penyebab atau informasi dari kasus yang terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi apa kasus ini terjadinya di sekolah atau di luar sekolah, itu penting. Kemudian kita lihat dulu apakah ada kepentingan di dalam kasus yang terjadi ini. Kemudian kita identifikasi kasus tersebut dari sisi hukumnya, dari sisi peraturan sekolah, atau dari sisi perundang-undangan seperti di masyarakat umpama dari moral atau kode etik. Jadi kita harus mengidentifikasi semuanya dulu. Kemudian baru kita melaksanakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, kolaborasi dengan komite. Kemudian kalau perlu kolaborasi kita dengan masyarakat, supaya masalah itu betul-betul tuntas. Terakhir tentu setelah kita selesaikan kasus itu, kita refleksi secara bersama-sama. Jadi ada nanti nilai-nilai yang bisa kita ambil dari terjadinya masalah-masalah di sekolah yang bersangkutan. Itu sih. Baik Pak. Nah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di dalam kasus dilema etika, kita jalan yang paling efektif itu kita harus berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di satu pendidikan, dan kemudian kita nilai dari dua kebenaran itu mana yang paling prioritas, mana yang paling benar. Jadi dari situlah kita menyelesaikan masalah itu, sehingga masalah ini bisa diterima oleh yang bertikai dengan hati yang bagus. Tentu saja dalam pengambilan keputusan ini ada tantangannya ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang seperti merupakan tantangan bagi Bapak dalam hal pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika ini? Tentu tantangannya setiap ada permasalahan, setiap ada kasus itu pasti ada tantangan. Sedangkan hidup aja kita usir, itu pasti ada tantangan. Lebih-lebihlah masalah yang terjadi pada anak kita di tiap sekolah. Jadi dalam hal ini tantangan yang sering dihadapi karena kita dilema dua kebenaran yang berbeda. Jadi dari sini tantangannya kita takut nanti kedua belah pihak tidak mendapatkan keadilan yang sama. Jadi dalam hal ini tentu kebijakan sekolah harus betul-betul menguntungkan kedua belah pihak yang bermasalah. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwalnya dalam penyelesaian masalah itu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal di belakangnya? Bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Yang selama ini lebih di 1 tahun terakhir, karena sekarang tingkat daripada kenakalan anak-anak sangat tinggi. Jadi dalam hal ini kami berprinsip dalam langkah-langkah penyelesaian masalah ini
tentu kami menerapkan lebih cepat, lebih baik. Jadi masalah ini kadang-kadang datangnya darurat, kadang-kadang kita belum berada di sekolah, masalah sudah terjadi. Kadang-kadang sekarang ini walaupun masalah anak ini di luar jam sekolah, tapi wali murid juga datang ke sekolah. Jadi dalam hal ini, setiap timbul masalah, itu kita sebagai kepala sekolah harus tegas, harus secepatnya untuk menyelesaikan masalah. Dan kemudian seandainya masalah ini agak besar atau kasusnya lebih besar, mungkin itu kita berkolaborasi dengan majelis guru, kemudian dengan masyarakat beserta komite. Jadi di dalam penyelesaian masalah pada intinya itu lebih cepat lebih baik. Jadi pengambilan penyelesaian dari masalah-masalah di rumah lebih cepat lebih baik. Nah, selama ini faktor-faktor yang membantu dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Jadi dalam pengambilan keputusan pengalaman yang dapat saya ambil pada saat sekarang ini, jadi pada satu pendidikan di SD Cendua ini itu semangat kolaborasi, semangat kerjasama gotong royong dari stakeholder yang ada itu sangat positif sekali, sangat luar biasa. Sehingga seandainya ada suatu kasus atau masalah terjadi, itu semua warga sekolah itu sangat respon. Jadi itulah yang menjadi pengalaman bagi saya. Jadi kalau dalam menyelesaikan masalah itu pasti perlu kita berkolaborasi dengan semua. Pak, terima kasih. Saya juga dapat mengambil hikmah dari perbincangan kita hari ini, Pak, pengambilan keputusan seorang pimpinan, karena seorang guru merupakan pimpinan pembelajaran. Jadi yang Bapak ungkapkan tadi, mudah-mudahan saya jadikan pembelajaran yang bisa saya terapkan sendiri untuk saya juga masih. Nah, saya kan masih dalam belajar tentu. Itu dalam menyelesaikan masalah perlu komunikasi yang baik, perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya, Pak, karena saya juga menerapkan teori yang saya dapatkan di program CGP ini, Pak, dengan kenyataan yang sudah saya dengarkan langsung dari Bapak. Sebagai tambahan, Bu Sil, dengan calon penggerak angkatan 11 ini, jadi mudah-mudahan guru-guru kita termotivasi semuanya untuk ikut di dalam CGP ini. Kemudian Bu Sil, tolong apapun yang didapat di dalam pembelajaran dalam CGP ini, tolong dibagi dengan keluarga besar kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Karena ini sangat berguna untuk kawan-kawan kita yang ikut CGP untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan kemudian saya berdoa, jadi mudah-mudahan Bu Sil dalam melaksanakan dalam mengikuti CGP ini dalam keadaan sehat, dan juga harapan kita mudah-mudahan Bu Sil lulus nanti, dan kemudian sukses, dan mudah-mudahan Bu Sil apapun tantangannya bisa diselesaikan sesuai dengan dilema kita yang kita bahas pada hari ini. Jadi mudah-mudahan selamat, sukses untuk Bu Sil, kedepannya lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Secepatnya untuk dalam pembicaraan dengan saya, Pak. Mudah-mudahan Pak doa